Hari ini aku bakal bikin analisa mapping XAU buat hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 ya. Dan outlooknya nanti bakal aku kirim di grup. Oke, pertama-tama seperti biasa, cara menganalisaku dari time frame daily dulu. Kita lihat ada apa aja level-level yang harus kita perhatikan. eh Ini yang kemarin ya, teman-teman, yang hari Jumat harga reject di sini ya. Di level ini. Ini support yang kemarin dan order block di sini. Nah, kurang lebih di situ ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan, ini kan ada level trendline. Trendline di sini ya. Sebentar. Oke. Dan harga udah masuk ke area trendline-nya ini. Kita hapus yang ini aja. Nah, sekarang kita coba turunkan ke time frame H4. Sini ini udah di break ya teman-teman ya. High-nya ini udah di break. Sebentar, ini udah di break. Salah. Garis. Ini udah di break ya. Dan ini juga udah di break. Level ini juga udah di break. Nah, high-nya yang ini udah di break. High valid real choke. Di sini udah terjadi real choke. Oh iya, ini basic metodeku itu pakai SMC ya, Smart Money Concept. Jadi cara aku menganalisa, aku menggunakan metode Smart Money Concept. Dan sampai aku bikin setup pun, aku pasti pakai SMC dengan mencari level-level order block, supply demand, dan juga level Fibonacci OTE. Oke, sekarang kita bisa tarik Fibo. Ini kan naik ya teman-teman ya, ini naik kan. Nah, ini kita cari tahu, ini kemungkinan kan nggak mungkin harga naik langsung sampai tembus area ini, kan nggak mungkin ya. Pasti selalu, nah ini kan naik, nggak mungkin yang langsung terbang sampai tembus ke sini, nggak mungkin. Ini karena efek news aja kemarin teman-teman. Hari Jumat ada news NFP sehingga pergerakan sangat volatile gitu ya. Kalau nggak ada news, ini mungkin nggak akan bisa sekencang ini. Nah, kita cari tahu dengan Fibonacci, kira-kira dia akan reversal untuk melakukan koreksi gitu ya. Dia akan turun dikit untuk koreksi sampai di level mana gitu ya. Kita tarik Fibo dari atas. Fibo sesuai yang settingan aku yang kemarin di video sebelumnya. Oke, kita tarik dari sini. Kita cari level OTE-nya sampai ke bawah. Nah, kita menemukan level OTE di sini. Kita tandai, kita tunggu aja harga. Kita di sini melakukan asumsi ya teman-teman, bahwa jika harga masuk area ini kemungkinan akan turun gitu ya. Akan turun bukan berarti berubah tren, enggak, cuma koreksi seperti ini teman-teman. Dia akan naik dulu sini, lalu dia turun untuk koreksi, lalu lanjut naik lagi. Nah gitu ya. Bukan, jangan salah paham bahwa dia akan turun langsung balik tren bearish lagi, enggak. Karena ini udah bullish, momentumnya udah tren bullish gitu ya. Kita sekarang hapus Fibonya, kita cari level-level SND-nya. Nah, di sini ada drop base drop teman-teman. Di sini ini kan drop. Nah, ini base drop kita. Ini supply. Supply order block supply gitu ya. Kita marking juga. Ini menjadi level kunci nanti, yang kemungkinan akan menjadi penghalang harga untuk lanjut naik lebih tinggi. Nah, gitu ya. Nah, OTE ini terlalu lebar teman-teman. Ini di H4 ya. Kita coba cari level H1, ada hal yang menarik apa. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini akan ada level base juga ya di sini ya. Ada drop base drop gitu ya. Di level itu. Jadi kita tandai juga. Kita tandai ini sebagai area yang kemungkinan
menjadi penghalang untuk harga lanjut naik lebih tinggi. Tapi jangan dijadikan patokan bahwa ini akan valid ya teman-teman. Enggak ada yang valid di market gitu ya. Selagi masih analisa, memprediksi, itu enggak pasti teman-teman. Bisa aja besok hari Senin market langsung lompat tinggi ke atas gitu ya, bisa. Atau bisa aja dari level ini dia langsung koreksi ke bawah baru lanjut naik lagi gitu ya. Kita hanya merespon. Analisa sebenarnya itu cuma merespon teman, bukan memastikan bahwa analisa kita akan sesuai dengan pergerakan harga gitu, enggak ya. Kita cuma merespon dari pola-pola yang diberikan oleh harga yang terjadi saat ini gitu ya. Gak ada yang sakti di market gitu teman-teman. Gak ada yang bisa tahu ini akan naik sampai ke level ini akan turun sampai di level ini gitu. Gak ada yang tahu. Kita cuma merespon dari reaksi yang diberikan harga, dari pola-pola yang kita lihat dan kita coba sesuaikan dengan metode yang kita pakai gitu ya. Sekarang level OT-nya kita hapus aja. Sebentar, kita tandai garisnya di level 618, kita pasang garis aja. Pasang garis horizontal. Di mana di sini ya? Nah, di level inilah. Di level ini kita bisa lihat sampai level ini. Oke. Setelah itu kita hapus Fibo. Ini juga kita hapus biar gak mengganggu penglihatan kita terhadap market. Oke, di sini supply ya kan. Di sini ada supply udah ditembus ya teman-teman. Tapi ini bisa menjadi area retest gitu ya. Ini kan supply udah ditembus. Order block supply ketika ditembus ini akan menjadi tempat harga retest gitu ya. Bisa aja dia menjadi tempat retest, menahan harga untuk lanjut turun lebih dalam gitu. Jadi dia nanti kemungkinan akan kayak gini, naik sampai di level yang kemungkinan dia jenuh untuk naik, dia turun, ngambil momentum bullish lagi sampai di level supply-nya ini, dia akan terbang lagi. Bisa aja. Ini kan juga selevel dengan resisten become support RBS gitu ya teman-teman. Oke, ini hapus saja, terlalu lebar. Kita tarik yang ini juga zona base gitu ya. Nah sekarang, di atasnya juga ada ini teman-teman, ada supply, tapi ini masih terlalu tinggi, terlalu jauh. Jadi kita perhatikan di dua level ini aja, di dua level supply yang di bawahnya aja. Besok ketika hari Senin kita tunggu di sini aja. Kalau kita mau nge-short sebenarnya bisa, mau nge-sell, tapi perlu diperhatikan ketika momentum bullish kuat seperti ini, kita boleh nge-sell counter trend, tapi targetnya jangan terlalu jauh ya. Targetnya ambil 100 pip, 150 sampai 100 pip aja, jangan terlalu banyak. Kalau mengikuti tren, follow the trend ya, balikan dari turunnya, nanti dia mau lanjut naik lagi gitu ya. Dia misalkan turun, nah kita cuma ngambil 50 sampai 100 pip aja gitu ya. Jangan terlalu besar target take profitnya. Nah, ketika udah balik naik lagi, nah itu boleh lebih dari 100 pip. Karena ketika follow the trendnya gitu ya, mengikuti arah tren, kemungkinan pergerakannya itu lebih banyak teman-teman. Pergerakan pipsnya itu lebih lebar gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Kalau mau counter sebenarnya sah-sah aja, gak apa ya, asal memang dapat momentumnya. Tapi jangan terlalu lebar, karena ini momentum bullishnya kuat nih teman-teman. Lihat aja satu candle H1 ini, dia volume transaksi buy-nya yang membeli gitu ya, banyak banget, sehingga kencang, didorong juga impact dari news NFP kemarin gitu ya. Oke, setelah kita tahu level-levelnya, ini ya, aku hapus ini aja biar gak ganggu teman-teman. Intinya udah terjadi real choke ya, kita cuma tunggu dia mau koreksi sampai level mana gitu ya. Dia naik dulu ke atas dan turunnya itu kan koreksi gitu ya. Seperti di sini dia kan naik dari bawah, nah dia koreksi gitu ya. Untuk mencari level koreksinya ini sampai mana, nah itu perlu pakai Fibo lagi.
sekarang kita asumsikan aja teman-teman, harga akan turun dari level ini gitu ya. Ini cuma asumsi, levelnya pasti nggak akan presisi gitu ya, karena harga ini masih lanjut sebenarnya, masih lanjut. Kita belum tahu dia udah pullback atau retest apa enggak gitu ya. Kita asumsikan aja di level yang tadi kita tandain di Fibo 618 dia akan turun di sini ya. Misalkan di situ ya. Nah, sekarang kita pakai Fibo lagi, teman-teman. Kita kan udah punya low di sini. Kita punya low di sini. Range trading kita udah di level ini ya, teman-teman. Sorry. Kan kita udah punya low valid gitu ya. Range trading kita di sini dari low ini. Nah, jadi kita bisa tarik Fibo dari level low itu. Tarik Fibo dari sini ke atas. Kemungkinan kita asumsikan aja ya teman. Kita kan nggak tahu ini harga belum pullback gitu ya. Kalau yang di sini kan kita bisa narik seperti kemarin, karena kita udah tahu dia udah pullback, dia udah maksudnya melakukan perjalanan koreksi gitu ya, menuju momentum koreksinya gitu kan. Maka kita bisa tarik. Ini udah menjadi high valid gitu ya, udah ada high-nya gitu. Jadi kita bisa langsung tarik dari bawah, dari low-nya ke level ini, dan ketemu level OTE-nya, dan benar harga retest ke level OTE lalu reversal lagi, lanjut momentum bullish lagi gitu ya. Nah, untuk yang ini kita cara analisanya, kalau aku yang biasa lakukan selama ini gitu ya teman-teman, itu kita asumsikan aja gitu. Asumsikan high validnya nanti terjadi pergerakan turun itu di level ini gitu ya. Di level Fibo tadi gitu ya. Misalkan di sini besok menjadi level high-nya dia gitu ya. Kita tarik aja Fibo-nya sampai sini, lalu kita tandain OTE-nya. OTE-nya. Kalau dia bisa koreksi sampai agak dalam ke situ, dia akan mengarah ke level OTE. Tapi kalau dia ketahan di supply yang udah di break ini, dia disebut apa namanya? Sorry, aku lupa namanya teman-teman. Breaker block, sorry ya. Namanya breaker block. Order block yang udah ditembus oleh harga gitu. Disebut breaker block gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan teman-teman. Harga bisa retest ke sini, ke level ini gitu ya, kita tandai. Dan sini juga ada resisten yang akan menjadi support di sini ya, di level ini. Bisa juga di level ini ya, di level ini, kurang lebih di sini ya teman-teman. Nah, sekarang aku kasih panah dua arah aja. Bisa sini, bisa lanjut naik dari sini gitu ya. Atau dia turun agak dalam ke bawah, menembus supply yang udah di break ini, dan sampai di level OTE baru lanjut naik lagi. Jadi ada dua level teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Ini range trading kita di bawah sini. Nggak enaknya pakai MetaTrader, terlalu kecil teman-teman. Lebih enak pakai TradingView dan pakai laptop sebenarnya. Cuma karena lagi males buka laptop. Oke. Ada level-level penting lagi nggak ya? Udah, kurang lebih seperti itu untuk pergerakan XAU nanti pada hari Senin tanggal 2 Agustus. Sekarang kita screenshot dulu teman-teman. Kita share di grup. Oke. Outlook market XAU USD hari Senin. Oke, kurang lebih itu aja analisanya.
Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmunya, dan tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk mencari income dari trading. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.